dari mulai SMA, kuliah gitu. Harus di sana diajarinnya. Kalau enggak, ketika mereka nanti sudah lulus dan tergoda, akhirnya mereka jadi korban lagi gitu. Tapi kalau mereka sudah dapat edukasi yang baik, mendapat literasi digital yang baik, mereka akan tahu, oh ini palsu nih, gitu. Wah ini nggak bener nih, gitu Pak Ketum. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi intinya pertahanan terkuat adalah edukasi dan literasi masyarakat. Itu Pak Heru ya. Betul. Sebetulnya penjelasan ini luar biasa. Nggak ada yang ngaco. Yang ngaco di ruang posko, itu posko yang ngaco. Nama programnya aja ngaco ya. Jumpa lagi viewers di Indoposko Channel. Ini adalah rubrik atau channel dari koran Indoposko, indopos.co.id dan indoposko.id. Jadi kita ada tiga media yang bergerak di bidang media massa. Saat ini kita akan ngobrol di rubrik ngaco. Jadi rubrik ngaco adalah ngobrol ala Indoposko. Tema yang kita angkat hari ini adalah tentang investasi online. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sedang heboh-hebohnya ya investasi trading yang berupa trading yang ternyata belakangan banyak trading itu ternyata menjual trading kosong atau trading bodong, tidak ada yang. Saat ini kita bersama dengan narasumber pertama Bapak Heru Budianto. Selamat malam Pak Heru, apa kabar? Malam Bang Paul. Pak Heru ini adalah orang yang aktif ikut dalam trading ya Pak. Apa namanya Pak? Platformnya? Sebetulnya ikut-ikutan aja. Awal-awal ya cuma masuknya melalui harus entry level lah. Oke, baik. Nah, di seberang ada Bapak Pratama Persada. Selamat malam Pak Pratama, apa kabar? Malam Om Holber. Pak Pratama adalah selamat malam Pak Pratama. Pak Pratama adalah chairman dari Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia atau CISREC. Pertama kita ke Pak Heru dulu. Pak Heru, coba mungkin Pak Heru bisa menjelaskan pertama bagaimana ketika Pak Heru kali pertama mengikuti trading ini. Awal-awal itu sebenarnya tahun lalu ketika ada kawan ya biasa kan itu pasti berantai. Iya. Polanya kita sebut MLM lah kan itu kan. Jadi ada simulasi perhitungan jadi member baru itu berapa sih yang akan kita dapat setiap trading, setiap bulan secara akumulasi nanti semuanya dijelaskan secara rinci. Lalu buat saya sih sebetulnya trading ini bukan hal yang baru ya, sejak mungkin awal tahun 2005 tuh saya udah mulai mengenal, udah belasan tahun. Cuma selama itu memang saya tuh tidak pernah tertarik karena emang satu secara mendasar saya nggak ngerti detail trading itu apa gitu. Jadi rada susah pemahamannya. Jadi sampai saat ini kondisi tahun lalu itu kan memang lagi seluruh orang di Indonesia mungkin di dunia kan jenuh. Jadi akhirnya main-main di situ. Nah, namun saya sebelumnya jadi pengusaha kecil sih, itu kan secara fisik yang saya dapatkan uang besar ataupun kerugian dari bisnis-bisnis yang sebelumnya saya jalankan. Namun setelah melihat trading ini akhirnya apa? Pertama kali yang saya lakukan adalah bagaimana sih trading itu dijalankan. Resikonya itu ternyata jauh lebih besar dari harapan kan itu kan. Tapi akhirnya apa? Konsentrasi di benak saya adalah yang pertama, keuangan itu yang saya keluarkan harus aman. Profit adalah nomor 2. Kalau soal profit dibilang nih konsisten lah setiap hari dapat sekian, itu sih mustahil. Udah tahu lama. Artinya ada naik ada turun. Pasti.
gitu. Kita jualan apapun semua ada resikonya, termasuk di trading. Tapi memang akhirnya belakangan ini kenapa sih broker-broker ini berguguran? Sebetulnya kelonggaran pemerintah ini selama ini mungkin baru kali ini ya penuh mengawasi trading-trading yang ternyata hampir seluruhnya, bahkan mungkin semuanya adalah ilegal di Indonesia. Nah, sebetulnya broker-broker yang luar negeri dipakai di kita ini, di sananya mungkin legal. Tapi ya kembali kalau ke Indonesia tanpa izin, artinya memang akhirnya disebut ilegal. Itu sih sebenarnya konsep dasarnya. Oke. Mungkin ke Pak Pratama ya. Pak, kita kan tahu banyak trading ilegal yang bermunculan ya di saat, dan pemerintah mengakui bahwa kesulitan untuk mencegah, mengantisipasi ataupun mungkin bahkan memblokir satu persatu. Ini sebenarnya ditinjau dari keamanan internet atau keamanan teknologi cyber ini. Apa sih sebenarnya Pak kesulitan pemerintah itu sehingga membuat aplikasi-aplikasi ini begitu bebas merayu orang-orang supaya ikut tertarik gitu Pak? Ini yang pertama adalah mungkin perlu kita jelaskan dulu, tadi kan Pak Heru sebagai pelaku ya gitu. Kebetulan saya juga beberapa kali juga melakukan itu gitu. Memang kalau kita lihat trading baik itu indeks, saham, kemudian forex, sekarang ada gold, oil, kemudian ada kripto yang baru-baru ini gitu. Itu memang menarik gitu karena dari top 500 fortune gitu, orang paling kaya dunia itu semuanya trader gitu. Mereka semuanya melakukan trader. Facebook itu bisa gede karena sahamnya ditradingkan gitu. Jadi memang trading ini adalah sebenarnya bisnis masa depan sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika orang merasa bahwa ketika melakukan trade gitu itu kadang-kadang lebih banyak loss-nya daripada profitnya gitu. Akhirnya orang berpikir kan, gimana caranya supaya profit terus gitu. Ya kan orang pasti maunya untung terus, nggak mau rugi kan gitu. Padahal ketika kita bertransaksi pasti ada ruginya, nggak mungkin nggak. Dan itu resikonya semakin besar. Kan kita sering dengar ini istilah. Kalau misalkan resikonya lebih besar, untungnya lebih besar gitu kan. Kalau resiko lebih kecil ya untungnya lebih kecil gitu. Mainnya deposito, main aja tabungan gitu. Untungnya pasti tapi kecil. Kalau trading dalam 1 bulan bisa 100% untungnya, bahkan bisa sampai 150% untungnya gitu. Bahkan orang-orang yang top itu yang mereka membuat algoritma sendiri bisa sampai 300% untungnya. Itu kan nggak bisa didapatkan dari investasi konvensional gitu. Makanya trading ini menjadi gaya baru dalam membuat ini wealth atau kekayaan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika banyak orang mulai teredukasi bahwa trading ini bisa menjadi sarana untuk menjadi sejahtera gitu. Akhirnya banyak orang memanfaatkan. Contohnya misalkan afiliator-afiliator yang akhirnya mereka menawarkan binary option, menawarkan robot trading gitu. Yang sebenarnya itu akal-akalan, full akal-akalan gitu. Contohnya misalkan binary option. Binary option itu kalau kita lihat dari sisi katanya itu biner 0 dan 1 gitu, iya dan tidak, beli atau jual begitu. Itu semua sistemnya gitu, marketnya itu market rekayasa semuanya gitu. Jadi masing-masing user, masing-masing orang itu memiliki level grafik yang berbeda-beda gitu. Kemudian ketika dia melakukan investasi, deposit begitu, dan dia melakukan trade gitu, trade-nya itu trade abal-abal gitu, trade-nya trade judi. Jadi nggak ada tuh kita belajar bagaimana kita technical kemudian fundamental gitu, nggak ada tuh. Pak Heru pasti belajar kalau kayak gitu supaya kita bisa mendapat indikator yang benar gitu. Tapi ini nggak ada, yang penting nebak aja gitu. Ini kira-kira dalam 1 menit atau 5 menit ke depan kira-kira bullish nggak ya gitu, atau bearish nggak ya gitu, naik apa turun ya gitu aja nebaknya gitu. Begitu kita tebak, kemudian kita bayar misalnya 1 juta gitu. Nah, kalau misalkan 1 juta kita bayar 1 juta itu dia naik gitu, kita buy gitu dan ternyata memang naik gitu. Profitnya itu nggak 1 juta. Profitnya itu menjadi dipotong 20% jadi 800.000 gitu. Tapi kalau loss habis semuanya. Nah, ketika orang-orang diberikan akun demo gitu, kan sebelum pakai duit beneran kasih akun demo tuh. Begitu pakai akun demo banyak menangnya.
gitu. Disengaja supaya orang menang. Begitu gampangnya orang melakukan trading gitu. Apalagi disertai dengan para influencer yang memamerkan kekayaannya, flexing gitu. Oh, saya gampang nih kalau cuma dapat $500 dalam waktu 5 menit sih gampang gitu. Akhirnya apa? Banyak orang yang tidak ngerti, tidak tahu apa-apa, merasa bahwa oh ini adalah gaya baru dalam trading gitu. Akhirnya itu artinya 100% mesin ya Pak ya? 100% yang bekerja itu mesin ya Pak? Itu 100% mesin yang direkayasa. Gitu. Direkayasa gitu. Dan itu disesuaikan dengan profiling masing-masing orang. Gitu. Jadi misalkan Om Vol gitu, transaksi gitu, deposit 1 juta gitu, beli 100.000 gitu kan ya. Nah itu ketika Om Vol buy gitu, ya kan, itu pasti dibikin loss, ya hancur dia gitu. Jadi pasti loss gitu. Kebanyakan loss. Ada beberapa yang dikasih kesempatan untuk menang, tapi nggak banyak gitu. Rata-rata loss. Gitu. Dan dari hasil lossnya itu 70% diambil oleh afiliator. Indra Kens dan lain-lain itu diambil 70% gitu. Jadi mau untung atau mau rugi sebenarnya mereka tetap untung ini si afiliator ini gitu. Jadi ini full judi. Kalau full judinya kayak kita main misalkan di kasino ya gitu, main bakarat gitu atau main dadu gitu. Masih mending kita ngelihat barangnya, kemudian nggak ada rekayasa gitu. Ya kalau misalnya kalah emang kita kalah beneran. Kalau menang beneran gitu. Ya kan dadu dikocok gitu. Nggak ada yang bisa merekayasa. Susah ini mesin juga. Iya. Itu ini mesin diatur, 100% diatur gitu. Jadi orang itu pasti rugi, dibuat pasti rugi gitu. Nah, ketika orang rugi ya, ini kita belum masuk kenapa mereka pakai ya gitu. Kita sistemnya dulu. Nah, ketika mereka rugi kan mereka mau balik duitnya lagi tuh. Jadi ketika trading 100.000 dia loss, wah mungkin kalau saya trading 250.000 bisa profit nih. Dia nambah 250.000. Diharapkan kalau profit, loss-nya tadi bisa balik gitu. Ternyata tambah loss lagi. Kemudian nambah lagi. Jadi berapa tuh? 600.000 gitu. Ternyata loss lagi. Akhirnya ketimpa-timpa loss terus. Makanya akhirnya nyungsep-nyungsepan itu. Nah, jahatnya sistem ini sebenarnya adalah ketika kita melakukan trading biasa gitu ya kan, kita ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang memang dia terdaftar di Bapepti gitu, ada perjanjiannya, kita memang harus investasi lebih. Minimal kita 100 juta walaupun sekarang bisa di spread-nya bisa lebih kecil ya gitu. Dengan karena banyak online gitu, dengan uang 1 juta aja udah bisa trading gitu. Tapi kalau yang benar minimal kita deposit 100 juta gitu, ada tanda tangan dan lain-lain gitu. Nah, ini enggak ini Binary Ocean ini. Jadi Om Vol punya duit 50.000 pun bisa melakukan trading gitu. Punya duit 100.000 perak pun bisa melakukan trading. Sehingga orang-orang kecil ini pedagang pasar, Gojek, kemudian orang-orang yang mau kaya dengan cepat dengan melihat para influencer itu, mereka menginvestasikan uangnya. Orang-orang kecil nih yang harusnya dipakai makan, harusnya dipakai untuk sekolah anaknya gitu. Diharapkan bisa nambah, akhirnya loss semuanya. Dan ini nggak main, loss-nya bener-bener loss habis-habisan gitu. Nah, oleh karena itu memang sudah sepantasnya lah gitu binary option ini dan berbagai macam sistemnya. Nanti bisa kita bahas juga masalah robot trading, bagaimana sistem kerjanya gitu. Ini harus diberantas gitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaannya Om Vol tadi. Kenapa kok ini bisa terjadi gitu? Kenapa kok banyak orang tertarik menggunakan sistem ini gitu? Ya karena orang tertarik dengan flexing, tertarik dengan kesejahteraan yang diiming-imingi ketika orang mau menggunakan sistem ini. Kita lihat itu orang si Indra Kens itu, dia beli mobil, beli motor gitu, dia bosen, dia beli lagi gitu, nggak mikir duitnya, ya kan? Kemudian para influencer yang ada di YouTube gitu, mereka merasa bilang bahwa oh ini hasil dari binary option, ini saya bisa beli motor, ini saya bisa beli rumah, ini saya bisa beli dan macam-macamnya gitu. Sehingga apa? Orang jadi tertarik gitu. Ditambah lagi dengan iklan yang nggak ada habis-habisnya. Bayangkan kalau kita buka misalkan Instagram, Facebook, ya kan, buka YouTube gitu. Itu iklan itu nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi orang itu dicekokin untuk baca, untuk melihat iklan itu gitu. Kemudian yang kedua, tawaran yang diberikan tawaran sangat fantastis dengan investasi yang tidak terlalu besar sehingga semua orang dengan level apapun bisa ikut dalam trading ini gitu. Nggak harus orang punya duit sampai miliaran.
Orang punya duit puluhan ribu sampai ratusan ribu aja, dia bisa ikut trading ini gitu. Sehingga orang berpikir, oh ya ini trading yang menjanjikan gitu kan. Kemudian juga masalah kebocoran data yang ada di Indonesia. Ini balik lagi nih. Begitu banyaknya kebocoran data yang ada di Indonesia. Tokopedia ada 91 juta data yang bocor. Kemudian Bukalapak 15 juta data yang bocor. Kemudian BRI Live ada 2 juta data yang bocor. BPJS Kesehatan 279 juta data yang bocor. Belum masalah data kependudukan Dukcapil, belum masalah Polri, belum Bank Jatim. Aduh, nggak kira-kira ini. Sehingga apa? Sehingga nomor-nomor ini gitu, data-data privasi masyarakat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini yang tidak bertanggung jawab gitu, kemudian operator-operatornya untuk memberikan tawaran-tawaran supaya mereka mau ikut trading ini. Gitu. Mereka dikirimin SMS, mereka dikirimin email, mereka diprofiling, kemudian media sosialnya dijejali dengan iklan-iklan, karena sekarang iklan di media sosial kan bisa targeted. Kita bisa milih nih, saya mau orang di seluruh kelurahan di Petukangan sana gitu melihat ada iklan Binary Ocean gitu. Bisa gitu. Sehingga targetnya dia bisa ngecek nih orang-orang mana nih yang kira-kira mau menjadi targetnya dia gitu. Pokoknya salah satu jurusnya adalah rayuan mautnya, Pak ya. Rayuan maut gitu. Yang akhirnya begitu orang masuk ya kan, ketika demo saya bilang ketika demo mereka gampang profitnya, ternyata ketika beneran mereka loss terus, dan ketika loss terus mereka mau lagi. Ingat kan kalau judi itu orang pasti akan ketagihan, ya kan? Kadang-kadang adrenalinnya itu yang membuat dia pengen selalu ikut. Iya. Ya masa main kalah terus gitu. Masa main kalah terus gitu. Dendam Pak biasanya Pak. Nggak terima dia kan kalau judi biasanya begitu kalau berjudi. Ya main nggak akan mungkin kalah terus kalau musuh Anda itu adalah manusia. Iya. Gitu. Kalau musuh Anda itu adalah orang benar, sistem yang benar, kartu yang benar, dadu yang benar, nggak mungkin Anda akan kalah terus. Pasti ada turunnya. Menang. Tapi kalau musuh Anda ini mesin, 100% Anda pasti akan kalah. Itu loh yang jadi masalah. Oke, Pak. Nah, ini nggak ada yang sadar gitu, dan nggak ada yang mengedukasi. Pemerintah kurang mengedukasi, ya kan? Akademis juga kurang mengedukasi, lembaga-lembaga keuangan juga kurang mengedukasi. Kenapa kok ini bisa rame? Setelah korbannya lapor. Coba kalau nggak lapor, dibiarin aja. Padahal ini udah ada sejak bertahun-tahun yang lalu loh. Tadi Pak Heru bilang bahwa mungkin di luar negeri legal itu. Enggak, Pak. Di luar negeri juga ilegal ini sebenarnya. Gitu. Sistem ini di luar negeri juga ilegal gitu. Ketika dibawa ke Indonesia gitu, karena pengawasannya kurang bagus, kurang baik, ya kan? Akhirnya mereka bisa beroperasi. Mereka bisa menggunakan aplikasi yang bisa di-download di Google Play, di Apple Store gitu. Yang harusnya pemerintah ini ketika melakukan pengawasan ngerti bahwa ini sistem yang ilegal loh gitu. OJK harusnya dari awal itu melakukan pengawasan loh. Ini harusnya sistem yang ilegal loh gitu, ya kan? Sehingga nggak nyampe ke masyarakat. Jadi ada andil juga sebenarnya di sini gitu, pengawasan oleh pemerintah yang menyebabkan kerugian masyarakat. Itu bukan dibahas tuh. Iya, kan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Iya, betul. Gitu. Sekarang ke Pak Heru. Pak, menurut pengalaman Bapak dulu waktu bermain trading ini, ada nggak Pak, Bapak mengalami mendapat rayuan, terus kemudian tergiur dengan orang lain yang mendapatkan untung begitu gede gitu Pak? Sangat banyak. Jadi sebetulnya trading ini yang tadi disampaikan sih, wih luar biasa. Dari ujung ke ujung, salut banget. Kembali lagi nih, kalimat judi tadi kan. Judi ataupun trading itu equal, mirip-mirip lah kan gitu kan. Jadi kalau kalah nggak nerima, kalau menang nggak pernah akan merasa puas gitu kan. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kontra bagaimana kita mengendalikan mental kita gitu sebetulnya. Jadi selama ini yang dijual ada YouTuber, ada endorser, ada influencer kayak tadi disebutkan, itu kebanyakan memang overpromise gitu loh, overpromise dari dapat untung konsisten setiap hari weekday gitu kan. Kalau Pak Heru yang dialami keuntungannya berapa? Keuntungan berapa? Lossnya berapa? Sebelum regulasi pemerintah ini
jalankan ya stop seluruh broker di Indonesia, itu sih average hampir 2 tahun ya. Itu sih memang tiap bulan ada kayak semacam profit sharing. Kalau kita bicara profit sharing kan berarti nggak ada loss sharing. Kalau loss kita tanggung sendiri, kalau profit dibagi. Sampai gitu. berapa persen Pak kira-kira? Average sih rata-rata 2 digit, kecil. 2 digit 10%? 11-an. 11%? 11-an. Tapi memang pernah ngalamin 2020 itu sempat sih hampir nggak nyampe 9%. Tapi sebelum profit sharing ya. Nggak sampai anjlok. Enggak. Mereka itu jadi kayak di sini nih yang orang itu kalut pengen ikut karena apa? Kalau melihat report harian itu sampai bulanan itu kelihatan nggak ada yang diumpetin. Lalu profit sharingnya tuh tergantung deposit yang kita tanam gitu kan ada yang entry levelnya sekian sama top levelnya sekian. Dia punya berapa lot sebetulnya kan itu. Semakin besar lotnya, semakin besar profit sharing yang masuk ke investor gitu kan. Artinya Pak Om Vol boleh nanya nggak? Iya. Ini Pak Heru dulu trading apa ya? Trading beneran atau ikut trading yang? Jadi saya sebetulnya belajar sudah rada lama Pak. Itu untuk yang manual. Jadi saya pasang stop loss Excel. Platformnya pakai apa? MetaTrader. Pakai Meta 4. Jadi pakai Meta 4 saya biasanya tuh belakangan baru saya tuh bisa setup untuk yang saya pasang SL, saya pasang TP gitu kan Pak. Iya. Jadi saya udah bisa baca candle tuh pakai fasilitas apa sih? Oke, saya bilang saya pakai misalnya H1 lah, M15 lah kayak gitu-gitu saya tuh udah bisa membaca untuk grafiknya. Kapan kita harus sell, kapan kita harus buy. Nah, yang seperti itu legal apa enggak, Pak? Yang diikuti Pak Trade. Apa namanya? Gini. Kita harus misalnya pertama kali adalah ketika kita melakukan trading, tidak semua trading itu ngaco ya, rusak ya enggak ya gitu. Trade yang beneran ada gitu. Yaitu ketika perusahaan tersebut terdaftar di Bapepti gitu. Itu trader yang legal gitu. Nah, ketika trading legal gitu sebenarnya nggak pernah ada tuh, nggak bisa tuh satu perusahaan bilang bahwa nanti akan sharing profit. Anda pasti akan untung terus. Kalau misalkan ada perusahaan yang bilang bahwa ketika Anda investasi ke dalam platformnya kemudian akan selalu untung, udah pasti penipu perusahaan itu. Iya. Gak ada. Karena nggak masuk akal. Kalau misalkan kayak gitu, ngapain dia ngerekrut orang? Dia ngumpulin duit sendiri aja. Main sendiri aja. Iya. Nggak usah dikasih orang. Perusahaan ini dapat untung dari mana gitu? Mereka dapat untung dari fee. Misalkan kita satu lot, berapa nih fee-nya gitu? Berapa dolar kita fee-nya gitu? Mereka dapat. Jadi trader ini yang investor ini dia mau untung atau mau rugi, mereka tetap dapat profit gitu. Nah, kalau misalkan terdaftar di Bapepti itu sah legal. Tadi Pak Heru gitu ketika menggunakan MetaTrader 4, MetaTrader 5 gitu, itu adalah platform yang bisa digunakan untuk melakukan trading di semua lini gitu, dan itu digunakan oleh orang seluruh dunia gitu, nggak ada masalah gitu. Dan di situ kita bisa create indikator sendiri, bahkan kita bisa buat robot trading sendiri, bisa bikin bot sendiri gitu. Yang jadi masalah adalah tidak semua perusahaan itu terdaftar di Bapepti gitu, sehingga mereka suka bilang bahwa ya udah nitip aja ke kita gitu, nitip trading aja, nanti akan kita bantu. Anda mau ikut berapa lot, Anda mau investasi berapa, nanti akan kita kasih sharing profit sebulan berapa persen gitu. Udah kalau ada perusahaan bilang kayak gitu ya, ini semua pendengar Indoposko nih gitu. Kalau ada orang gitu, udah pasti itu palsu. Nggak ada. Iya. Pasti semua trading itu pasti ada resiko untuk loss. Nggak mungkin menang terus, nggak mungkin profit terus, udah deh gitu. Nah, kenapa ada robot trading, kenapa ada bot gitu? Karena kebanyakan orang lebih banyak loss-nya daripada profitnya. Akhirnya mereka mereka mencoba membuat automatic trading. Dulu namanya automatic trading sebenarnya, bener automatic trading gitu. Orang buat kemudian dengan algoritma matematika, dia secara teknikal dia pengalaman sekali dalam menentukan kapan dia harus buy, kapan dia harus sell gitu, sehingga dia bisa buat algoritma, buat indikator sendiri. Baik
menggunakan moving average, MACD, Bollinger, EMA gitu, RSI gitu, apapun lah itu bisa digunakan indikator-indikator ini untuk menentukan tadi yang Pak Heru bilang stop loss gitu. Itu udah disetting gitu, bisa kita setting secara otomatis gitu. Karena kalau manusia yang menentukan, kadang-kadang kita nunggu. Nafsu, ada nafsu kadang-kadang kan. Tunggu dulu gitu, ntar pasti juga naik gitu. Ketika kita tunggu-tunggu nggak kita stop loss-nya, ternyata makin nyungsep, itu yang bikin rugi gitu. Atau ketika naik, wah untungnya sudah lumayan sebenarnya, tapi karena kita mau nunggu dikit lagi, karena orang pasti serakah ya. Dasarnya orang itu pasti pengen lebih gitu. Kadang-kadang, aduh, nunggu dikit lagi lah gitu. Begitu dikit lagi, kemudian ada krisis di dunia gitu. Misalkan Amerika diserang gitu atau terjadi krisis, tiba-tiba anjlok, jeglek gitu. Dalam waktu beberapa detik yang harusnya kita profit jadi nyungsep habis-habisan gitu. Nah, itu kenapa? Karena kita masih menunggu. Kemudian juga manusia itu ada kelemahannya. Ketika trading itu dilakukan oleh manusia ada kelemahannya. Kenapa? Karena kita harus ngawasi terus, kemudian ada emosi, kemudian eksekusinya lama gitu. Apalagi ketika internetnya kayak tadi tuh putus-putus tuh. Wah, itu mati kalau kita trading tuh. Kita udah mau eksekusi nggak bisa gitu. Akhirnya yang kita mau dapat nggak bisa dapat gitu. Nah, ketika kita menggunakan manusia untuk melakukan trading, kadang-kadang ada kekurangan itu gitu, walaupun analisa lebih bagus. Nah, bot trading gitu atau automatic system trading itu gitu, tapi bukan robot trading yang sekarang dialihkan ke robot trading, itu digunakan untuk memudahkan manusia untuk membantu orang sebenarnya untuk melakukan eksekusi gitu. Sehingga ketika ada spread kecil dan itu profit, itu langsung bisa take profit gitu, ya kan? Sehingga orang bisa untung. Dan kalau misalkan dia loss-nya nggak kebanyakan, nggak pakai perasaan dia, gitu. Langsung cut loss gitu. Mendingan cut loss daripada ruginya habis-habisan. Pak Ketum udah pasti pro dong, Om Volber bagaimana melakukan cut loss kan gitu. Jadi saya suka sesekali itu gini Pak. Udahlah sekali-sekali kita manual nih lagi longgar. Bahkan manual nih kapan kita ini lagi buy tapi kok ngedrop terus kan. Kamar mandi kita bawa handphone. Nah ini nih yang saya bilang nggak praktis memang. Akhirnya apa? Udahlah kita take profit yang 0,0 sekian nggak apa-apa. Tapi masih dalam koridor biru gitu. Artinya nggak apa-apa deh segini aja. Sehari berapa? Saya kasih disiplin deh. Secara mental, moral, dan kedisiplinan saya jaga tuh udah lumayan lama. Jadi artinya gini, kalau hari ini udah 2 kali loss ya sudah selesai. Udah berapapun. Karena saya bilang saya ada SL sekian, ya sudah itu saya terima sebagai konsekuensinya gitu. Karena apa? Kalau nggak disiplin, akhirnya apa? Yang ada adalah nafsu besar, modal kurang. Iya. Pak, ini Pak, betul. Pertanyaan terakhir Pak. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga atau melindungi masyarakat atas ketidaktahuan ini? Karena kan banyak masyarakat yang kepingin, tapi mereka nggak tahu, tapi terjebak. Nah, pemerintah sebagai regulator dan pelindung masyarakat itu apa sebenarnya yang harus dilakukan? Ini ada dua sisi nih, Om Vol nih gitu. Yang pertama adalah dari sisi pemerintah. Pemerintah sudah melakukan edukasi berkali-kali gitu ya. Selalu bilang bahwa kalau mau trading, cari perusahaan yang terdaftar di Bapepti. Cari pialang kalau nggak bisa mentradingkan sendiri, cari pialang yang terdaftar di Bapepti. Ada itu infonya itu. Tapi kan nggak semua orang ngerti masalah itu. Mereka lebih percaya kepada temennya. Udahlah ikut aja sini, dapat profit 9% sebulan gitu. Nanti akan kita share gitu. Udah kasih aja ke sini gitu. Nah itu pasti akan loss sudahlah. Kalau mau trading, mendingan trading sendiri atau cari broker trading yang memang dia tersertifikasi di Bapepti gitu, sehingga bisa dipercaya. Apakah trader itu pasti untung? Ya enggak gitu. Sehebat-hebatnya trader gitu, sehebat-hebatnya pialang gitu, pasti mereka ada saatnya dia akan loss juga. Cuma kan jadi average-nya itu mereka lebih banyak loss-nya atau lebih banyak profit-nya, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah, itu yang kita cari gitu. Nah, kalau kita berbicara lagi ketika kita mau trading yang benar, kita harus punya strategi, ya kan? Apa strategi kita? Kita mau pakai teknik technical atau fundamental gitu, atau gabungan keduanya gitu. Atau kalau misalkan kita bisa agak jago sedikit, bisa programming gitu ya.
sebenarnya MetaTrader itu mereka juga punya bahasa pemrograman, namanya adalah MetaQuotes language gitu. Jadi kita bisa buat script sendiri, bisa bikin robot trading sendiri sesuai dengan expertise kita, pengalaman kita gitu. Kita membuat indikator gitu yang bisa kita gunakan untuk melakukan trading gitu. Kan kalau trading ini gini. Jadi kalau trading itu ketika apa namanya chart itu bullish gitu, naik terus gitu. Nanti pasti ada saatnya dia mentok, ya kan? Nah, ketika chart ini sudah kelihatan mentok dengan beberapa perhitungan, dia pasti akan turun lagi gitu. Nah, ketika dia mentok gitu, ada indikator yang bisa mendeteksi ini udah mentoknya di sini nih gitu. Pasti dia akan turun gitu. Sehingga apa namanya program yang kita buat itu akan mengeksekusi. Udah terserah, nggak usah nunggu sampai lebih lama lagi. Langsung take profit gitu. Nah, itu benar, dibuat benar di platform yang benar. Kalau robot trading enggak. Robot trading itu apa namanya indikator apa automatic trading system yang hanya bisa digunakan di satu platform itu doang gitu. Jadi misalkan apa nih? Perusahaan A gitu atau trading A gitu. Ya cuma bisa dipakai di situ doang. Padahal kalau kita mau melakukan trade, pasar itu kan apa namanya universal. Pasar itu kan Pak Heru yang buka, saya yang buka, Om Vol yang buka, orang Amerika yang buka, orang Jepang yang buka, itu kan sama semuanya. Gitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya ketika kita punya bot gitu, punya automatic trading system gitu, harusnya bisa digunakan di platform yang universal. Contohnya adalah MetaTrader. Gitu. Bisa digunakan di situ dong harusnya gitu. Bukan di platform itu saja. Kalau hanya bisa dilakukan di platform itu saja, udah pasti itu adalah apa namanya bohong gitu. Jadi gini, apa namanya? Kenapa kok orang-orang tertarik terhadap robot trading ini gitu, ya kan? Padahal jelas-jelas ini mencurigakan dari awal. Dia scam. Logikanya gini. Kalau ada robot trading yang bisa selalu memberikan untung maksimal, ya, ngapain dia jual-jual ke orang? Ngapain dia tawar-tawarkan ke orang? Iya. Pakai sendiri aja gitu. Karena begitu dia di-share ke orang, jadi berubah nanti, pasar jadi berubah gitu. Mending dia sendiri yang untung, banyak-banyak untung gitu. Ya kan? Logikanya gitu. Jadi nggak mungkin dia akan bagi-bagi ke publik gitu. Nggak mungkin share ke publik. Sama kayak ini ya, orang ngaku bisa menggandakan uang. Iya, kayak orang bisa menggandakan uang gitu. Orang yang bilang kalau dia selalu menang gitu. Iya. Ya ngapain dukun gitu. Ngapain di-share-share gitu, ya kan? Nah, itu contohnya ada tokoh yang sangat hebat nih dalam trading. Namanya adalah Jim Simons. Jim Simons itu dia melakukan punya teknik kuantitatif trading gitu. Dia adalah matematikawan, dia jago algoritma gitu. Dia sama timnya itu dia membuat suatu algoritma yang 80% lebih lah gitu. Ketika trading selalu menang gitu. Ya kan? Nah, apakah kemudian dia nge-share ke orang-orang? Enggak. Gitu. Kemudian apakah dia bagi-bagi ke orang? Enggak. Di-keep aja sama dia gitu. Dan ingat juga bahwa ketika ada suatu bot, ada automatic trading system, itu nggak bisa kita buat sekarang, kemudian bulan depan kita masih bisa menggunakan itu, nggak bisa. Karena ekonomi ini selalu berubah. Indikator-indikator keuangan selalu berubah gitu. Itu harus di-adjust gitu. Nggak bisa kita bikin aplikasi yang satu untuk semuanya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari gitu. Kemudian ciri-cirinya lagi adalah ketika orang menggunakan bot trading gitu, robot trading, dia menawarkan hasil yang pasti gitu. Udah pokoknya ada investasi 1 miliar tiap bulan nanti Anda akan dapat 20% gitu. Anda segini dapat segini gitu. Nah, itu nggak mungkin. Tadi udah kita bahas. Kemudian yang ketiga, dia suruh mencari downline, MLM. Jadi skemanya skema Ponzi gitu. Jadi uang anggota yang direkrut itu digunakan untuk ngasih untung ke upline-nya gitu. Jadi yang untung itu, robot trading itu yang untung itu adalah yang pertama kali yang awal-awal mereka mempopulerkan robot jenis itu ke masyarakat. Di bawah-bawahnya
gitu. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat tidak sadar bahwa oh kita kalau misalkan dapat downline gitu, dapat orang yang mau melakukan trading juga, kita bisa dapat untung gitu. Ya untungnya itu bukan dari trading, untungnya itu Anda nyolong duit bawahan Anda nyolong duit temannya Anda gitu. Terus kan karena robot trading agak mahal harganya, ya kan? Harganya agak mahal nih, sehingga apa? Sehingga banyak orang yang ngojok-ngojok, udah nggak usah beli, titip aja duitnya gitu. Mana duit kamu titipin ke saya, nanti kita kasih profit, tapi kamu nyari downline ya gitu. Akhirnya orang pada nitip duit yang nggak jelas, tradingnya trading apa, yang dibeli apa, yang traderin siapa, ya kan, dapat untungnya dari mana, platformnya menggunakan apa gitu. Jadi banyak yang jadi korban kayak gitu, nggak ngerti apa-apa mereka karena percaya sama teman. Begitu sekarang robot-robot trading ini semuanya di-lock semuanya, ya kan? Ketika masih ada orang prinsipnya deposit $20.000, $10.000, $5.000, nggak bisa di-withdraw. Dan kalau udah nggak bisa di-withdraw, apa yang dilakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena nggak ada kantornya, nggak ketemu sama penanggung jawabnya, nggak ada kontak senternya, nggak terdaftar di mana-mana. Gitu loh. Iya. Makanya ini jahat banget. Makanya ini pemerintah nih gitu harus serius ini gitu. Ini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh orang-orang itu gitu. Dan ini tanggung jawab pemerintah juga untuk gitu mensosialisasikan lebih banyak lagi bahwa nggak benar trading seperti itu, nggak benar gitu. Selain mensosialisasikan juga gitu. Selain pemerintah mensosialisasikan juga harus tegas juga Pak ya, memblokir semua situs-situs aplikasi-aplikasi yang ditengarai ilegal. Kalau blokir situs agak susah Om Vol. Kenapa? Karena untuk beli domain, beli hosting itu pakai duit 100.000 perak aja bisa. Akan bermunculan. Jadi kalau sekarang diblokir sama Kominfo, mati satu bisa bikin 1.000 lagi mereka. Gitu. Dan servernya ya itu hampir 95% ada di luar negeri. Gitu. Jadi server utamanya tetap, mereka menggunakan domain yang beda-beda, mereka menggunakan nama yang beda-beda. Kalau itu diblokir oleh pemerintah, ya kan, orang masih bisa pakai VPN, ya kan. Ini pakai VPN untuk mengakses gitu. Atau kalau misalkan dia benar-benar diblokir gitu, menggunakan metode khusus sehingga VPN pun nggak bisa gitu, mereka bisa mengganti IP-nya, mereka bisa beli lagi IP address baru, mereka bisa beli alamat web yang baru lagi, gitu. Mereka bisa bikin aplikasi dengan nama baru lagi, gitu. Jadi nggak akan ada habis-habisnya. Oleh karena itu, memang jangka panjang yang paling bagus adalah edukasi. Edukasi ini jangan hanya diberikan pemerintah kepada orang-orang yang saat ini punya uang untuk melakukan trading, gitu. Bukan hanya di masyarakat, tapi juga level pendidikan, mulai dari mereka sekolah. Kan mereka anak-anak sekarang sekolah mulai SMP, SD kan belajar ekonomi juga kan, belajar keuangan, belajar akuntansi gitu, dari mulai SMA, kuliah gitu. Harus di sana diajarinnya. Kalau enggak, ketika mereka nanti sudah lulus dan tergoda, akhirnya mereka jadi korban lagi gitu. Tapi kalau mereka sudah dapat edukasi yang baik, mendapat literasi digital yang baik, mereka akan tahu, oh ini palsu nih, gitu. Wah ini nggak bener nih, gitu Pak Ketum. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi intinya pertahanan terkuat adalah edukasi dan literasi masyarakat. Itu Pak Gede ya. Betul. Sebetulnya penjelasan ini luar biasa. Nggak ada yang ngaco. Yang ngaco di ruang posko itu posko yang ngaco. Nama programnya aja ngaco ya. Jadi sebetulnya pergerakan yang barusan disampaikan itu sebenarnya dinamis ya. Jadi kita nggak bisa statis. Oh, robot bulan kemarin bisa nggak yang sekarang dipakai? Betul, kayak gitu terus. Kayaknya isu terakhir ya Pak ya, setelah regulator ini mensikapi trading yang hampir semuanya ilegal, beberapa bulan terakhir ini ada robot lokal yang sudah menerapkan apa kebijakan dan peraturan dari regulator. Dari dia diawasi oleh OJK, dia anggota LPS, dia sudah ada Bapepti, dia juga menjalankan bisnisnya adalah tidak dengan membeli robot, rate fix untuk deposit dan withdraw itu udah mulai dijalankan.
Nah, disinilah yang saya bilang, cuman masalahnya kan isu besar yang sekarang kita terima adalah Ukraina dan Rusia. Misalnya kita sebut deh, perdagangan yang lebih fluktuatifnya itu lebih kencang, itu kan emas nih, XAU gitu kan, XAU USD. Ketika Ukraina jeblok ada kontra dengan Rusia, itu langsung nikel nggak bisa dipakai. Mau nggak mau, dan disitulah yang saya sebut, memang trading itu dinamis, nggak bisa statis. Ketika ada isu dunia yang segitu heboh, Indonesia salah satu yang terdampak. Itu langsung jus naik atau jus turun itu nggak bisa dihindari. Itu bukan fundamental, karena itu teknikal yang kita pakai robot yang auto trading tadi. Gitu. Ya, betul itu, betul. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih Pak Heru. Baik, kita tutup segmen ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pratama atas pencerahannya, Pak Heru atas sharing pengalamannya. Semoga para viewers Indoposko semakin tercerahkan, semakin paham tentang apa itu trading, jangan gampang tergiur oleh flexing di media sosial. Oke, sedemikian penutup dari kita. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe di Indoposko channel, dan kita jumpa di program berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pratama. Oke, terima kasih. Pak Heru, terima kasih. Om Pol, terima kasih. Pak Pratama, selamat malam. Malam.